Tunjangan sertifikasi guru tahun 2024 tidak akan dibayar penuh. Inilah penyebabnya. Baik Bapak Ibu, sebelum menonton video ini, silakan subscribe video ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebanyak Rp100.000 untuk satu pemenang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Channel Zona Guru, zona literasi dan informasi seputar dunia guru. Baik Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan juga dilancarkan urusannya. Amin. Baik Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu judul berita yang cukup membuat kita tersenyum-senyum ya, yaitu tentang tunjangan sertifikasi guru tahun 2024 tidak akan dibayarkan penuh. Ini penyebabnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mungkin di antara kita bertanya-tanya, apa penyebabnya sehingga sertifikasi kita yang ditunggu-tunggu ini tidak dibayar penuh? Kita akan bahas pada video kali ini. Kabar mengejutkan bagi semua guru penerima tunjangan sertifikasi mulai dari jenjang TK, kemudian SD, SMP, hingga SMA Bapak Ibu. Nah, tunjangan sertifikasi tahun 2024 itu tidak akan dibayar penuh ya, dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaannya adalah apakah penyebabnya? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa tunjangan sertifikasi guru itu merupakan bentuk penghargaan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang sebagai penghargaan atas kinerja dan profesionalisme guru. Ya Bapak Ibu ya, kemudian guru yang menjadi penerima tunjangan sertifikasi itu wajib ya memenuhi 9 persyaratan. Sebelum kita bahas tentang hak kita akan bahas tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh guru agar sertifikasi itu bisa cair dengan lancar Bapak Ibu ya. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memiliki sertifikat pendidik. Ya, ini sudah jelas ya. Dan ini merupakan persyaratan utama di mana guru yang akan menerima tunjangan sertifikasi itu harus lulus ya terlebih dahulu melalui proses namanya pendidikan profesi guru, baik itu yang dalam jabatan atau yang prajabatan. Baik itu juga dari Kemdikbud maupun dari Kemenak ya. Nah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, syarat yang kedua agar Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikasi adalah Bapak Ibu berstatus sebagai guru ASN di daerah dan di bawah binaan kementerian Bapak Ibu. Nah hal ini ya merupakan persyaratan untuk guru ASN yang sedangkan bagi guru non ASN itu ditetapkan regulasinya yang berbeda Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada aplikasi Dapodik. Nah, Bapak Ibu sudah pasti tahu ya apa itu Dapodik ya, atau data pokok mendidik. Nah, aplikasi Dapodik atau data pokok mendidik itu merupakan aplikasi pendataan ya. Pendataan yang dikelola oleh kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, kemudian peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian sumber daya pendidikan, kemudian substansi pendidikan, serta capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring Bapak Ibu. Kemudian, guru penerima tunjangan sertifikasi itu wajib mengajar pada satuan pendidikan yang terdata dalam Dapodik Bapak Ibu. Kemudian di halaman berikutnya, ya, syarat yang keempat yang harus Bapak Ibu penuhi agar sertifikasi itu bisa Bapak Ibu kantongi. Yang keempat adalah sudah mempunyai nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Nah, adapun nomor registrasi guru atau biasa disingkat dengan NRG itu didapatkan secara otomatis setelah Bapak Ibu telah berhasil menyelesaikan proses pendidikan ya, pendidikan profesi guru ya, yang ada sampai 6 bulan, kemudian 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun ya Bapak Ibu. Nah, NRG biasanya dikeluarkan bersama dengan sertifikat pendidik oleh LPTK, Lembaga Tenaga Pendidik ya.
Nah, Bapak Ibu, kemudian yang kelima adalah Bapak Ibu telah melaksanakan tugas mengajar dan membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar atau SK ya Bapak Ibu ya. Nah, pelajaran yang diajarkan harus linier dengan sertifikat pendidik agar tunjangan sertifikasi tidak mengalami kendala pencairan. Maksudnya, kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu harus juga mengajar di pelajaran bahasa Indonesia. Atau Bapak Ibu memiliki sertifikat pelajaran agama, maka di SK itu juga tercantum bahwa Bapak Ibu juga mengajar agama. Dia harus linier dengan mata pelajaran dengan sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Kemudian, syarat yang keenam adalah Bapak Ibu memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa beban kerja yang harus dimiliki oleh guru yang sudah sertifikasi itu minimal 24 jam mengajar dalam 1 minggu atau 1 pekan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kurang dari 24 jam maka sertifikasi Bapak Ibu tidak akan keluar dan itu tidak memenuhi dengan kriteria perundang-undangan Bapak Ibu. Kemudian lanjut yang ketujuh adalah Bapak Ibu mempunyai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik ya. Nah, persyaratan ini akan dipengaruhi oleh perencanaan kinerja yang Bapak Ibu susun di PMM saat ini ya, yang nantinya akan dinilai oleh kepala sekolah yang berwenang, kemudian nanti keluar dalam bentuk penilaian kinerja guru yang dan itu harus memiliki nilai minimal ya, sebutan baik Bapak Ibu. Kemudian yang kedelapan adalah telah mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengajar sesuai dengan jumlah ya yang diatur undang-undang. Misalnya di SD berapa siswa ya minimal, kemudian di SMP berapa minimal, di SMA berapa minimal Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu bukan pegawai tetap pada instansi lainnya. Jadi sementara ini ya berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2023 pemberian tunjangan sertifikasi adalah sebesar ya Bapak Ibu ya 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, adapun waktu pemberian tunjangan sertifikasi itu biasanya disalurkan ya setiap ya 3 bulan dalam 1 tahun anggaran ya per triwulan. Jadi kita setahun bisa terima sebanyak 4 kali Bapak Ibu ya, triwulan 1, 2, 3 dan 4 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sedangkan penyebab ya yang kita akan garis bawahi pada video kali ini adalah sedangkan penyebab tunjangan sertifikasi guru tahun 2024 tidak dibayarkan penuh ya ini karena adanya, nah ini Bapak Ibu ya yang kami garis bawahi, karena adanya potongan tunjangan sertifikasi dari pajak penghasilan dan BPJS. Jadi uang sertifikasi yang kita terima itu tidak diterima secara penuh tapi ada potongan-potongan ya dari potongan pajak penghasilan dan BPJS Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang guru PNS golongan 3, itu potongan pajaknya penghasilannya mencapai 5% Bapak Ibu ya dari gaji pokoknya. Kemudian, sedangkan bagi guru-guru PNS golongan 4 ya, potongan pajaknya penghasilan cukup tinggi Bapak Ibu ya, yaitu mencapai 15% ya dari gaji pokoknya. Kemudian Bapak Ibu, tunjangan sertifikasi tahun 2024 juga dipotong dengan potongan ya namanya BPJS sebesar 1% Bapak Ibu ya, potongan BPJS. Nah Bapak Ibu, namun guru PNS tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih karena dengan adanya kenaikan gaji pokok sebesar 8% ya, sehingga tunjangan sertifikasi guru tahun 2024 ini akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi Bapak Ibu dibandingkan dengan tahun 2023 Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu informasi ya, kenapa Bapak Ibu nanti menerima tunjangan sertifikasi ya tidak dibayarkan penuh ya, penyebabnya adalah karena banyaknya potongan-potongan ya sesuai dengan pangkat dan golongan dan juga ditambah dengan potongan kartu BPJS sebesar 1% Bapak Ibu ya. Walaupun banyak potongannya tetapi Bapak Ibu tetap kita harus syukuri karena kita sudah mendapatkan sertifikasi dan tentu kalau dibandingkan dengan teman-teman kita yang belum atau lagi proses pendapatan sertifikasi ya kita harus bersyukur ya, karena bagaimanapun juga kalau kita bersyukur ya di dalam sebuah hadis katanya kalau kita bersyukur maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Baik, demikian Bapak Ibu informasi kali ini.
Jika ada komentar, kemudian saran dan kritik, silakan ditulis di kolom komentar. Kita diskusikan dan kita carikan solusi. Demikian, sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.